Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Yuk langsung aja kita gaskan lagi Shelangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia menunjukkan balas dendam yang cukup luar biasa. Dia menghancurkan bangunan utama yang dimiliki oleh Bang Yin Yuan, Menara NG. Di sini Shelang dia nggak peduli dengan apa yang ada di tempat itu. Bahkan ketika sekutunya ada di tempat itu, Shelang dia tetap menghancurkannya. Menghancurkannya menjadi debu, menghancurkan menara sahabat yang dimiliki oleh Bang Yin Yuan, yang tentunya hal itu membuat kepala cabang yang ada di tempat ini dia sangat-sangat shock ketika menara sahabat miliknya dihancurkan oleh Shen Lang, yang tentunya menakutkan bagi orang tua ini. Bahkan saat ini orang tua ini dia sampai pingsan ketika menara kebanggaannya dihancurkan oleh Shen Lang. Sedangkan di sudut lainnya untuk Shelang, dia pun menikmati ini semua. Dia melihat dari kejauhan kalau ini adalah pemandangan yang sangat-sangat indah. Apalagi saat ini Shelang dia merasa kalau dirinya memiliki alibi yang cukup untuk dapat membuat dirinya lolos dari sebuah tuduhan jika dia yang menghancurkan menara NG itu. Dan itu membuat Shelang dia mengatakan kepada mereka yang ada bersama dengan dirinya kalau dirinya tidak ada hubungannya dengan tempat itu. Ucap dari Shen Lang. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Kaisar dia terlihat sangat-sangat frustasi karena sebelumnya dia sempat meminta kepada seluruh bawahannya, para menteri, untuk tidak pergi menuju menara NG. Tapi ternyata itu semua berbanding terbalik. Memang para menteri mereka semua tidak pergi, tapi mereka justru malah mengirimkan anggota keluarga mereka sebagai sebuah simbol kalau mereka ada di barisan dari Bang Yin Yuan bersama dengan putra mahkota. Hingga membuat Kaisar dia berpikir kalau sepertinya para menteri-menteri ini mereka semua benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai seorang kaisar, yang tentunya membuat Kaisar dia sangat-sangat marah. Namun apa yang ada di pikiran dari Kaisar itu semua tercurahkan ketika Kaisar dia belum melihat apa yang telah terjadi kepada menara NG. Dan ketika dia menyadarinya, membuat Kaisar dia pun shock ketika bangunan utama yang dimiliki oleh Bang Yin Yuan dihancurkan oleh Shelang. Dan itu membuat Kaisar dia pun berpikir kalau Shelang dia adalah orang yang sangat-sangat gila, berani-beraninya menghancurkan menara NG, menara sahabat yang dimiliki oleh Bang Yin Yuan. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari putra mahkota dan juga pangeran ketiga, di sini mereka berdua pun shock ketika mereka mendapatkan sebuah kabar kalau menara NG telah dihancurkan oleh Shelang. Dan mereka pun berpikir kalau Shelang benar-benar gila, dia gila, ucap dari mereka berdua. Tapi di sini mereka berdua juga tahu kalau ini semua memang adalah dalangnya Shelang. Tapi Shelang memiliki alibi yang luar biasa, membuat dirinya dapat lolos dari tuduhan kalau dialah yang menghancurkan menara NG. Dan mereka juga berpikir bagaimana caranya Shelang dapat melakukannya, menghancurkan pilar-pilar baja yang dimiliki oleh menara NG. Dan itu membuat mereka juga tidak habis pikir bagaimana Shelang bisa melakukan hal gila ini. Pikir dari mereka berdua. Sedangkan untuk pihak lainnya, para penduduk yang ada di ibu kota, mereka juga bingung bagaimana bisa menara NG jadi runtuh. Bahkan rumornya juga terdengar di luar sana kalau para penduduk ibu kota mereka berpikir kalau ini adalah karma yang diberikan oleh surga, karena mereka tahu kalau menara NG sangat luar biasa kokoh. Dan itu membuat mereka berpikir kalau ini semua pasti adalah ulah dari para dewa. Mereka berpikir kalau Shelang gak akan mungkin dapat melakukan hal gila ini, menghancurkan baja yang sangat-sangat besar. Dan itu membuat warga ibu kota mereka yakin memang ini semua adalah karma dari surga. Tapi itu semua hanya berlaku kepada rakyat jelata, karena mereka, para bangsawan, mereka tahu ini semua adalah ulah dari Shen Lang. Mereka semua kesal dengan apa yang dilakukan oleh Shen Lang karena anggota keluarga mereka ada yang menjadi korban. Tapi mereka nggak punya alibi untuk dapat menuduh Shelang sebagai dalang di balik ini semua, karena mereka juga tahu, para bangsawan ini tahu kalau Shelang dan juga pasukannya mereka semua telah dijebak oleh Bang Yin Yuan di dalam brankas yang memang telah disiapkan oleh Bang Yin Yuan. Shelang dan juga pasukannya mereka terkena jebakan dari Bang Yin Yuan. Di saat yang bersamaan juga Shelang dia menghancurkan menara NG, hingga membuat mereka pun tidak punya alibi untuk dapat menuduh Shelang di balik kekacauan ini. Dan beberapa hari kemudian di kediaman dari Bang Yin Yuan, cabang Yue, di sini orang tua ini, kepala cabang, dia masih shock. Dan dia juga bertanya kepada putranya, apakah mereka sudah tahu apa penyebab dari menara NG dihancurkan. Namun di sini untuk putra gempalnya, dia mengatakan kalau ini semua diduga berasal dari minyak ikan yang telah mereka temukan di dasar menara NG. Tapi di sini mereka juga nggak tahu bagaimana bisa minyak ikan itu ada di tempat itu. Dan
Mereka juga sempat berpikir bagaimana bisa minyak ikan menghancurkan baja, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal pula. Bahkan saat ini mereka juga telah mengirimkan tim investigasi untuk dapat melihat bagaimana bisa minyak ikan menghancurkan baja. Tapi sayangnya, tim investigasi yang terdiri dari para alkemis tingkat lanjut, mereka juga masih tidak memiliki ilmu bagaimana caranya Shelang dia menghancurkan menara baja dengan menggunakan minyak ikan. Yang membuat di sini putra gempalnya dia pun meminta maaf kepada ayahnya kalau dia masih belum bisa memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Shelang, dan hal itu pun dipahami oleh orang tuanya. Namun di sini untuk putra gempalnya dia sempat bertanya kepada ayahnya apakah mereka akan menuntut Shelang. Namun untuk orang tuanya dia mengatakan kalau mereka tidak memiliki bukti kalau Shelang yang melakukannya, apalagi Shelang dia memiliki alibi yang sangat-sangat dalam, hingga membuat mereka pun berpikir lantas apa yang harus mereka lakukan. Yang membuat orang tua ini dia mengatakan kalau dia akan pergi menuju menara pusat untuk dapat menekan Raja Yue untuk segera membayar hutangnya. Dengan bantuan dari pusat dan juga dukungan dari Kekaisaran Yan Agung, itu bisa membuat mereka menekan kaisar untuk dapat menyingkirkan Shelang. Dengan cara begitulah mereka bisa melakukannya, pikir dari orang tua itu. Dan benar saja beberapa hari kemudian, kini kepala cabang dia mengadakan acara pemakaman, dan dia juga mengatakan kepada seluruh pihak korban kalau dirinya akan menanggung dan juga membayar kompensasi apa yang telah terjadi di menara NG. Dan untuk kaisar, dia pun datang juga di acara pemakaman itu untuk memberikan support moral kepada mereka, keluarga-keluarga korban. Tapi tak lama setelahnya, orang tua itu dia pergi menuju wilayah pusat, menuju tempat di mana kantor pusat dari Bank Yin Yuan, dan dia memberikan sebuah dokumen yang meminta kantor pusat untuk segera menagih hutang kepada Raja Yue, yang ternyata Raja Yue dia memiliki hutang sebanyak 12 juta lebih koin emas kepada Bank Yin Yuan, dan pihak pusat meminta kepada Kaisar Yue untuk segera membayarnya sekarang juga, yang tentunya hal itu membuat Kaisar dia sakit kepala. Sedangkan di sudut lainnya untuk Shelang, dia juga nggak menyangka kalau ternyata Kaisar dia punya hutang sebanyak itu. Gila, 12 juta lebih. Kaisar kobor sekali, pikir dari Shelang. Dan ternyata Shelang dia mendapatkan informasi itu dari kamar dagang Tiando yang datang melaporkan kepada Shelang. Di sini kamar dagang Tiando mereka mengatakan kalau sebelumnya mereka sempat ingin mengambil take cover hutang yang dimiliki oleh Kaisar, membantu Kaisar lepas dari jeratan Bank Yin Yuan. Hanya saja mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. 12 juta koin emas bukanlah hal yang mudah, dan itu membuat Shelang dia pun paham akan situasinya. Dan di sini untuk Shelang, dia juga bertanya kepada kamar dagang Tiando berapa sih hutang yang ia miliki. Dan untuk kamar dagang Tiando dia sempat mengatakan kalau hutang yang diberikan mereka kepada Shelang nggak usah dihitung, anggap aja itu sebagai dukungan moral. Tapi mendengar hal itu justru malah membuat Shelang dia senang. Aku nggak punya hutang kan, ucap dari Shelang yang nggak tahu diri, yang membuat orang tua ini dia berpikir kalau Shelang ini sepertinya memang nggak tahu diri, nggak bisa kalau dibiarkan dia nanti malah makin menjadi. Jadi di sini orang tua ini dia mengatakan kalau hutang Shelang yang sebenarnya ada di sekitaran 3,5 juta koin emas, yang membuat Shelang dia nggak menyangka kalau ternyata hutang dia banyak, bahkan lebih boros daripada Kaisar, pikir dari Shelang. Kaisar dia berhutang sebanyak 12 juta koin emas selama 23 tahun, sedangkan aku baru 2 tahun udah 3 juta lebih, seperempat utang Kaisar, ucap dari Shelang yang ternyata hutangnya lebih banyak daripada Kaisar jika dihitung dari rasio waktu yang sama. Waduh. Sedangkan di sudut lainnya untuk Kaisar sakit kepala. Dia sakit kepala ketika Bank Yin Yuan menagih semua utang yang telah ia pinjam. Di sini Kaisar Yue dia juga tahu kalau Bank Yin Yuan berani meminta uang langsung secara semuanya. Itu semua berkat mereka mendapatkan dukungan dari Kekaisaran Yan Agung, yang membuat Kaisar dia pun pusing. Tapi dia juga tahu ini semua berasal dari kekacauan yang diberikan oleh Shelang. Tapi dia juga tahu kalau Shelang nggak bersalah di balik ini semua, karena Shelang murni dia ingin balas dendam. Jadi di sini Kaisar dia juga nggak bisa menyalahkan Shelang yang ingin balas dendam. Namun di sela-sela sakit kepala yang dimiliki oleh Kaisar, di sini Kaisar dia juga mendapatkan kunjungan dari Pak Tua Kasimli yang melaporkan kalau saat ini Bank Yin Yuan memberikan beberapa opsi kepada Kaisar. Yang pertama, opsinya adalah Kaisar dia membayar 4 juta koin emas di muka untuk dapat merendahkan amarah dari Bank Yin Yuan. Dan untuk opsi kedua, menangkap Shelang dan juga menyerahkan Shelang serta memenjarakan Shelang, yang membuat Kaisar dia pun tahu kalau memang tujuan Bank Yin Yuan adalah menyingkirkan Shelang. Di sini Kaisar dia berpikir kalau dirinya memang memiliki 5 juta koin emas saat ini, uang yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Shelang. Tapi uang-uang itu disiapkan oleh Shelang untuk dapat mempersiapkan pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Yue, karena kerajaan Yue akan segera berperang dengan mereka yang ada di wilayah selatan. Dan jika uang itu dipakai untuk bayar hutang, itu akan membuat perlengkapan mereka, persiapan mereka berperang akan hilang.
yang akan membuat Yue jatuh dalam krisis yang sangat-sangat dalam. Dan itu membuat Kaisar dia pun bingung apa yang harus ia lakukan. Dan itu membuat Kaisar dia memiliki sebuah opsi lainnya. Dia berniat untuk dapat pergi menuju keluarga Zhu untuk dapat meminta keluarga Zhu melakukan sebuah negosiasi. Mengingat keluarga Zhu mereka berasal dari wilayah tengah. Mereka berasal dari wilayah yang dimiliki oleh kerajaan Yan Agung, pusat Bank Yin Yuan berada. Dan itu membuat Kaisar dia secara pribadi pergi menuju kediaman dari keluarga Zhu. Tapi ketika Kaisar dia datang ke kediaman dari keluarga Zhu, ternyata Kaisar ditolak dengan alasan kalau saat ini Perdana Menteri dia sedang tidak enak badan. Dan itu tentunya membuat Kaisar dia sadar betul kalau sepertinya keluarga Zhu mencoba untuk dapat memojokkan Kaisar pula. Yang membuat Kaisar dia sangat-sangat kesal, frustasi dengan apa yang harus ia lakukan. Dan untuk Kaisar setelah dia ditolak oleh keluarga Zhu, ternyata Kaisar dia tidak kembali ke istana, tapi dia pergi menuju tempat di mana Pangeran 5 tinggal. Dan disitulah dia sempat minum untuk dapat melepaskan sedikit emosi yang ia miliki bersama dengan Shen Lang. Di sini Kaisar dia sangat-sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Zhu yang ternyata mencoba untuk dapat menusuknya dari belakang. Tapi di sini Kaisar dia juga ternotis dengan apa yang coba dilakukan oleh Shen Lang yang sedang menulis sebuah pesan yang membuat Kaisar dia bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Shen Lang. Dan untuk Shen Lang dia mengatakan kalau dirinya sedang menulis surat pengunduran diri yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Kaisar. Apa? Kau mau mengundurkan diri? Tidak, ucap dari Kaisar yang nggak mengizinkan Shen Lang untuk dapat mengundurkan diri. Di sini Kaisar dia sangat marah. Bagaimana mungkin Shen Lang dia mengundurkan diri? Dan itu membuat Kaisar dia bersumpah kalau dia akan melindungi Shen Lang bagaimanapun caranya. Dan jika dia tidak bisa melindungi Shen Lang, maka artinya tidak ada gunanya dia menjadi seorang Kaisar. Di sini Kaisar dia terlihat sangat frustasi. Dan di sini melihat Shen Lang yang tetap menulis surat pengunduran diri membuat Kaisar dia berpikir kalau sepertinya dia nggak bisa mengubah hati dari Shen Lang yang ingin mengundurkan diri. Dan itu membuat Kaisar dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa menyelamatkan Shen Lang. Di sini Kaisar dia mengatakan kepada Shen Lang kalau ini semua adalah ulah dari dirinya sejak 20 tahun lalu. Karena sebelumnya dia sempat meminta bantuan dari keluarga Zhu untuk dapat mengamankan tahtanya. Tapi justru dia juga malah meninggalkan permaisurinya yang berasal dari keluarga Zhu. Hingga dirinya memiliki hubungan yang tidak dekat dengan putra mahkota dan juga putri pertamanya yang berasal dari permaisuri keluarga Zhu. Dan itu membuat Kaisar dia benar-benar frustasi. Namun di sini Kaisar dia juga berdalih kalau dia sudah mencoba untuk dapat akur kembali dengan keluarga Zhu dengan mengangkat keluarga Zhu sebagai Perdana Menteri. Dengan begitu harusnya keluarga Zhu mereka tidak akan lagi memiliki dendam dengan dirinya, pikir dari Kaisar. Tapi ternyata itu semua salah, ucap dari dirinya. Tapi untuk Shen Lang, dia mengatakan kepada Kaisar kalau sepertinya Kaisar ini terlalu sentimental. Di sini Shen Lang dia meminta kepada Kaisar untuk tidak lagi terlalu dekat dengan keluarga Zhu karena sejatinya keluarga Zhu mereka tidak menganggap kalau mereka berasal dari Yue, tapi mereka menganggap kalau diri mereka berasal dari Kekaisaran Yan Agung. Jadi di sini Shen Lang dia meminta kepada Kaisar untuk meninggalkan keluarga Zhu karena sejatinya keluarga Zhu mereka adalah musuh dalam selimut. Di sini Shen Lang dia mengatakan kalau dirinya sempat untuk dapat mencoba membujuk keluarga Zhu dengan cara menikahkan keluarga Zhu dan juga Muncong. Dengan begitu maka keluarga Zhu akan memiliki sebuah kesempatan memimpin kerajaan Yue sebagai Perdana Menteri dengan persentase keberhasilan yang lebih tinggi lagi. Karena ketika mereka mendukung putra mahkota dan jika putra mahkota yang naik tahta, keluarga Zhu tetap akan menjadi Perdana Menteri. Dan jika saja mereka mengizinkan Muncong menikah dengan anggota keluarga Zhu pula, itu akan membuat ketika Pangeran kelima jika dia naik tahta, itu akan membuat keluarga Zhu tetap akan mendapatkan posisi Perdana Menteri. Yang artinya posisi keluarga Zhu akan tetap aman. Tapi nyatanya mereka menolak. Mereka menolak Muncong yang artinya keluarga Zhu mereka tidak peduli dengan Yue. Mereka hanya peduli dengan putra mahkota karena mereka sejatinya adalah antek-antek dari kerajaan Yan Agung, ucap dari Shen Lang. Di sini Shen Lang dia mengatakan begitu juga dengan Bank Yin Yuan. Mereka adalah antek-antek dari kerajaan Yan Agung pula. Dan itulah sebabnya kenapa dirinya tidak pernah mendukung putra mahkota untuk dapat naik takhta. Dan jika putra mahkota yang naik takhta, itu artinya Yue benar-benar akan termakan oleh kerajaan Yan Agung, ucap dari Shen Lang. Dan hal itu pun juga berlaku kepada Pangeran ketiga. Di sini Shen Lang dia mengatakan kalau Pangeran ketiga telah didukung oleh keluarga Shui dan juga keluarga Zong. Dan ingat, keluarga Zong memang mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan kerajaan Yan Agung, tapi ingat keluarga Zong mereka sempat ingin menikahkan anggota keluarga mereka dengan Pangeran Wu yang berasal dari kerajaan Yan Agung pula. Yang artinya mereka mencoba untuk dapat menjilat kerajaan Yan Agung. Dan yang artinya jika Pangeran ketiga dia didukung oleh keluarga Zong, itu artinya mereka sama. Mereka akan menjadi antek-antek dari kerajaan Yan Agung dan itu akan membuat Pangeran ketiga ataupun putra mahkota mereka sama.
mereka akan dikuasai oleh kerajaan yang agung, yang artinya Yue benar-benar akan dikuasai oleh pihak asing. Ucap dari Shen Lang yang membuat kaisar dia pun shock. Dan di sini Shen Lang dia mengatakan hanya pangeran kelima lah yang murni, yang tidak mendapatkan dukungan dari pihak luar, hanya fokus untuk dapat membangun kerajaan Yue. Ucap dari Shen Lang. Dan di sini untuk Shen Lang dia juga mengatakan kalau kekaisaran Yan Agung saat ini mereka sedang mencoba untuk dapat melakukan kebijakan baru di mana mereka akan melakukan sentralitas monarki, yang artinya ketika mereka telah bersatu nantinya mereka akan mulai melahap kerajaan-kerajaan yang ada di sekitaran dari mereka, dan itu akan membuat Yue sepenuhnya akan tunduk dilahap oleh kerajaan Yan Agung. Dan hal itu pun juga dipahami oleh kaisar hingga membuat kaisar dia pun mengatakan jika saja Yan Agung turun tangan langsung melahap kerajaan mereka, maka mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Shen Lang, hanya saja mereka juga masih memiliki waktu untuk dapat bersiap sebelum Yan Agung benar-benar melahap kerajaan Yue, dan mereka memiliki waktu sekitar 10 tahun lagi. Ucap dari Shen Lang. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Shen Lang membuat kaisar dia juga bingung lantas jika Shen Lang tahu tentang itu semua, tapi kenapa Shen Lang dia justru malah ingin mengundurkan diri. Ucap dari kaisar yang membuat Shen Lang dia mengatakan kalau dirinya bukan mundur begitu saja, dia hanya mempersiapkan segalanya, karena jika dia tetap ada di tempat ini itu akan membuat kaisar dia mendapatkan tekanan dari kerajaan Yan Agung, apalagi kaisar dia memiliki hutang yang cukup banyak dengan Bank Yen Yuan, dan itu akan membuat kaisar semakin tertekan. Dan di sini Shen Lang dia juga mengatakan jika saja pangeran kelima yang naik takhta, maka orang-orang akan mulai berpikir kalau pangeran kelima itu hanyalah sebuah boneka yang digerakkan oleh dirinya. Dan selama dia pergi dan tidak mendukung pangeran kelima secara langsung, itu akan membuat orang-orang berpikir kalau pangeran kelima memang layak untuk menjadi seorang kaisar yang baru. Namun jika saja pangeran kelima dia memang gagal dalam hal memperebutkan tahta, itu akan membuat pihak lawannya menganggap kalau pangeran kelima dia bukanlah ancaman. Jadi pangeran kelima dia tetap akan aman. Ucap dari Shen Lang. Di sini Shen Lang dia juga mengatakan kalau tujuannya bukan cuma itu saja, tapi dia juga ingin menyelamatkan kaisar, karena saat ini kaisar dia berselisih dengan keluarga Zhou yang mendapatkan dukungan dari Bank Yen Yuan dan juga kekaisaran Yan Agung. Dan jika dia menarik diri, itu akan membuat putra mahkota dan juga dukungannya mereka semua akan merasa puas ketika Shen Lang dia pergi dari tempat ini. Dan itu akan membuat tekanan kepada kaisar akan semakin berkurang karena mereka tidak lagi fokus untuk dapat menjatuhkan Shen Lang. Selain itu juga di sini Shen Lang dia juga mengatakan kepada kaisar kalau saat ini Yue juga sedang mempersiapkan perang dengan kerajaan yang ada di selatan yang dipimpin oleh Raja Jinjun, dan mereka juga mendapatkan dukungan dari wilayah-wilayah kerajaan berat, dan tentunya itu akan sangat-sangat menyulitkan untuk kerajaan Yue yang sedang dalam krisis dalam negeri dan juga mendapatkan ancaman dari luar, yang membuat kaisar dia pun mengatakan lantas apa rencana yang dimiliki oleh Shen Lang. Di sini Shen Lang dia mengatakan kalau dirinya akan tarik mundur kembali kepada keluarga Jin dan menyiapkan pasukan untuk dapat mendukung pangeran kelima nanti. Tapi di ibu kota di sini Shen Lang dia meminta kepada kaisar untuk menjalankan rencana miliknya di mana kaisar akan mendukung pangeran ketiga dan memojokkan putra mahkota, dan itu akan membuat putra mahkota yang kehilangan dukungan dari kaisar mereka harus berusaha keras untuk menaikkan kembali prestis yang mereka miliki dengan cara memenangkan pertempuran yang ada di wilayah barat. Dengan begitu maka putra mahkota harus habis-habisan untuk dapat memenangkan perang untuk demi mendapatkan tahtanya. Jika tidak dan jika gagal maka putra mahkota dia tidak lagi memiliki sebuah kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Dan untuk kaisar, selama putra mahkota fokus di wilayah barat, kaisar bisa fokus ke wilayah selatan. Dengan begitu, maka Yue akan tetap aman. Ucap dari Shen Lang yang dipahami juga oleh kaisar, yang membuat kaisar dia pun setuju untuk dapat mengikuti semua rencana yang diberikan oleh Shen Lang. Walaupun memang rencana yang sangat-sangat beresiko, tapi dia percaya dengan Shen Lang karena dia juga sadar kalau saat ini kerajaan Yue benar-benar ada di dalam ambang krisis kehancuran. Pikir dari kaisar. Dan bagaimana kaisar akan memecat Shen Lang dan drama apa yang akan terjadi di ibu kota ketika kaisar dia menyingkirkan Shen Lang ke luar dari ibu kota akan dibahas di part lanjutannya aja ya coy. Sebenarnya masih ada 2 chapter lagi, tapi nanggung kalau gua buat sekarang. Jadi 2 chapternya lagi bakal gua buat untuk part lanjutannya. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Dan ini gua take voice pakai mikrofon baru. Semoga aja suaranya masih bisa dinikmatin. Kalau misalnya suaranya lebih jelek daripada suara mikrofon lama gua nggak mau take voice ulangnya coy. Soalnya ini benar gua capek. Panas banget hari ini. Jadi gua ya sebisanya aja lah. Oke, dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Gua nggak mau kayak jawaban kemarin gua take voice ulang, capek. Serius. Kalau jawaban kan enak tuh, pendek ya. Kalau ini kan agak panjang. Jadi kalau gua take voice ulang 2 kali, wah, gak tau dah, lelah. Udah itu aja, bye, thank you.